Seorang ibu muda berusia 26 tahun tewas dengan pisau yang masih menancap di perut korban di Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur akhir Oktober 2019 lalu. Polisi pun bergerak cepat untuk memastikan apakah korban tewas akibat bunuh diri atau menjadi korban pembunuhan. Sebuah rumah di kawasan Afdeling Dampar, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur, mendadak dipenuhi warga pada hari Minggu pagi, 27 Oktober 2019. Bukan tanpa alasan warga berkumpul. Sebab ternyata di dalam rumah tersebut ditemukan jasad perempuan muda yang tewas dengan kondisi mengenaskan. Korban, Fani Amalia, seorang ibu muda berusia 26 tahun, tinggal berdua di rumah tersebut dengan sang suami, Randy Setiawan, yang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan perkebunan. Menurut keluarga korban, sebelum jasad Fani ditemukan, suami korban sempat menelpon untuk pamit membeli obat untuk sang istri yang dikabarkan tengah sakit ke desa tetangga. Atas permintaan suami korban melalui aplikasi pesan singkat, dua kerabat korban langsung mendatangi rumah pasangan pengantin baru tersebut untuk melihat kondisi Fani yang terbaring sakit. Bak petir di siang bolong, keluarga korban sangat terkejut saat menemukan Fani sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya dengan kondisi bersimbah darah serta sebilah senjata tajam tertancap di perut. Kerabat korban langsung histeris mendapati Fani tewas dengan cara yang mengenaskan. Teriakan kedua kerabat korban pun mengundang kedatangan warga ke rumah keluarga Randy dan Fani. Kebetulan tadi jam 6:30 itu pamit. Istri saya sakit, Pak, mau beli obat. Gitu sambil mau saya titip kan, obatnya Bapak juga titip gitu. Lalu pergi dia. Istri saya pagi-pagi minta burger loh, Pak. Dia coba carikan gitu. Itu tidak ada, suaminya tadi keluar. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyatakan Fani tewas akibat luka tikaman senjata tajam di bagian perut. Namun polisi belum bisa memastikan apakah Fani Amalia merupakan korban pembunuhan atau tewas bunuh diri. Selain sebilah senjata tajam, sebuah boneka beruang berwarna biru juga ditemukan di sekitar tubuh korban untuk menutupi cecaran darah. Sementara masih dalam lidik ya, motif korban ini meninggalnya karena apa, penyebabnya apa nanti masih dalam lidik. Untuk saat ini korban kita bawa ke rumah sakit Patrang untuk kita laksanakan otopsi. Untuk kepentingan penyidikan, jasad Fani Amalia langsung dibawa ke RSUD Dr. Subandi, Jember, Jawa Timur untuk diautopsi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain senjata tajam jenis pisau, boneka beruang warna biru, serta 1 unit telepon genggam. Penemuan jasad Fani Amalia yang meninggal secara tidak wajar memunculkan berbagai pertanyaan di benak warga dan keluarga korban. Apa yang sesungguhnya terjadi hingga membuat ajal ibu muda itu berakhir dengan cara yang tragis? Dari Jember, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Tumbe Crime, RTV. Korban Fani Amalia yang awalnya diduga bunuh diri ternyata tewas secara tidak wajar. Kurang dari 24 jam sejak penyelidikan dilakukan, aparat kepolisian akhirnya berhasil mengungkap misteri tewasnya Fani. Penyelidikan polisi pun mengarah pada 1 orang sebagai pelaku pembunuhan.
Penemuan jasad ibu muda bernama Fani Amalia menggemparkan warga desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. Pasalnya korban ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tikaman senjata tajam di bagian perut. Semula warga mengira Fani tewas bunuh diri. Namun belakangan muncul dugaan Fani Amalia meninggal secara tidak wajar akibat dibunuh. Hal ini didasarkan sejumlah fakta yang ditemukan polisi di lokasi kejadian, serta hasil pemeriksaan sejumlah saksi. Lalu muncul pertanyaan, siapa sesungguhnya yang membunuh Fani Amalia? Polisi pun bergerak cepat untuk membongkar siapa tersangka di balik aksi pembunuhan ini. Tak butuh waktu lama, aparat kepolisian akhirnya berhasil mengungkap misteri tewasnya Fani Amalia. Kurang dari 24 jam, penyelidikan polisi pun mengarah pada satu orang sebagai pelaku pembunuhan. Tersangka tak lain adalah suami korban bernama Randy Setiawan. Kepada polisi, Randy pun mengakui telah membunuh sang istri yang baru dinikahinya beberapa bulan lalu lantaran tersulut emosi. Faktor ekonomi dan komunikasi yang buruk disebut pelaku sebagai pemicu keributan dalam rumah tangganya. Pasangan muda ini terakhir terlibat cekcok pada Sabtu malam 26 Oktober lalu atau 1 hari sebelum pembunuhan terjadi. Puncak kekesalan pelaku akhirnya dilampiaskan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 4 dini hari. Pelaku secara keji membunuh istrinya sendiri dengan menggunakan sebilah pisau. Jam berapa saudara R keluar? Sebelum pembunuhan terjadi, sekitar pukul 3 dini hari, Randy yang saat itu bertugas menjaga kebun sempat meminta izin kepada seorang rekan kerjanya untuk pulang lebih cepat karena beralasan hendak memeriksa kondisi istrinya yang sedang sakit. Setibanya di rumah, Randy dan korban Fani sempat cekcok saat membicarakan persoalan rumah tangga. Setelah korban tertidur, diam-diam tersangka mengambil sebilah pisau yang tergantung di dinding kamar. Sesaat kemudian, pelaku langsung menikam perut istrinya dan membekap wajah Fani dengan bantal. Fani pun tewas seketika. Agar terkesan Fani tewas bunuh diri, pelaku pun meletakkan boneka beruang berwarna biru di sekitar perut korban. Dan dengan hasil interogasi, dengan penyidikan secara intensif, akhirnya untuk pelaku mengakui bahwasanya yang melakukan tindakan pembunuhan ini adalah suaminya sendiri karena alasan kecewa tidak dihargai oleh istrinya sebagai suami. Karena alasan ekonomi dan tidak pernah ada terus terang sehingga melakukan tindakan pembunuhan yaitu dengan spontan bahwa pisau itu ada di atas sebelah kiri daripada tersangka, itu adalah tembok, dan dia mengambilkan menggunakan tangan kiri, setelah itu langsung menghunuskan ke perut daripada korban dengan menutupi menggunakan bantal ini. Jadi bantal inilah untuk tidak melakukan berontak atau menjerit. Perbuatan keji Randy terhadap sang istri jelas tak bisa diampuni. Kekesalan yang berujung dendam membuat Randy tak mampu menguasai amarahnya untuk menghabisi nyawa istrinya sendiri. Randy pun kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Jenbe Crime, RTV. Menurut kriminolog, rasa marah yang lama dipendam bisa menjadi pemicu pelaku untuk bermuat tekad. Informasinya sesaat lagi, tetap di Jenbe Crime.